Begitu penuh saya starter. Ternyata begitu di starter, airnya naik, loncat. Wah, berarti ini kasusnya adalah jebol gasketnya. jebol gasket. Begitu gasket jebol udah ketahuan kayak gitu, ya udah deh. Langsung tutupnya saya pasang lagi. Tapi sempat saya running dulu. Saya running itu gelembungnya banyak banget. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Mas Ardi kelihatannya lemas lagi puasa ya Mas? Iya Pak, alhamdulillah ini puasa. Masyaallah. Nih, 9 Arafah Pak. Jadi kalau kita puasa kan 2 tahun diampunin dosanya sebelum dan sesudah. Amin. Amin. Baik. Sobat AHPedia, ini ada yang unik di konten kita kali ini. Apa uniknya? Coba kita lihat ke sebelah kanan. Ini biasanya mobil ini jarang kita ulas. Ini ada mobil tahun berapa nih Mas Ardi? Tahun 93 Pak. Tahun 93. Kijang Toyota Rover. Kijang. Toyota Kijang Rover 5K. 5K. Oke. Nah, ini gimana Mas? Ada lagi kenapa nih parkir di sini mobil Kijang? Jadi ini mobilnya kakeknya anak saya Pak. Wah. Jadi bapak mertua. Mobil kelangenan. Nah, terus Disuruh jual nggak mau ya udah. Karena mobil jarang dipakai di Gunung Kidul sana. Jadi kampung kami di Gunung Kidul. Ketika kemarin itu perjalanan kurang lebih sekitar setengah jam. Tapi sebelumnya sih memang kita udah ngecek tuh radiator airnya masih ada kan. Iya. Tapi begitu jalan qadarullah ini Pak Taufik. Jadi mobil pertama enak-enak aja tuh. Pagi jalan enak-enak aja digas, nggak ada masalah nih. Aku pikir mobil meskipun udah tua ya, 93 udah umurnya berapa tuh berarti 29 tahunan nih. Bener. 29 tahun. Ya 28 tahunan lah. Itu masih enak nih mobil. Nah, begitu kurang lebih sekitar perjalanan tadi, tahu-tahu mobil waktu posisi nanjak agak nyendat Pak Taufik. Mobil nyendat nih. Aku pikir paling businya gitu. Ternyata nggak lama dari situ muncul ngelitik. Tadi nggak ngelitik, kok sekarang ngelitik gitu. Akhirnya muncul kecurigaan. Oke lah, nggak usah dipaksa. Karena kalau dipaksa di gasnya ditambahin kan akan tambah ngelitik kan. Betul. Itu aku kurangin giginya. Ternyata begitu dikurangin giginya, mobil tambah berat. Begitu tambah berat, sampai di ujung tanjakan. Itu baru mau dari gigi 2 nih, mau per ke gigi 3, mesinnya mati. Waduh. Begitu saya buka, ternyata tutup radiatornya lompat. Udah nggak di posisinya. Jadi radiator tadi udah kebuka, jadi air udah habisnya. Kenapa dia ngelitik? Memang gejala overheat itu adalah diantaranya ada ngelitik ya, karena kita bahasnya. Nah ini begitu kita cek dibuka kemarin, kap mesinnya baru dibuka, ternyata tutup radiator udah loncat nih di sini nih Pak Taufik nih. Lompat ke sini. Ya, jadi dari depan sini masuk ke di bawah karburator, masuk di antara manifold ini. Nah begitu saya isi ini kan. Nunggu beberapa menit ya, sekitar 10-15 menit biar agak dingin sedikit. Begitu diisi itu masih tetap panas tuh kondisinya radiator. Diisi panas, air ini sempat ini apa namanya membuat uap ya, naik ke atas. Tapi tetap saya kasih sampai penuh. Begitu penuh saya starter. Ternyata begitu di starter airnya naik, loncat. Wah. Berarti kasusnya adalah jebol gasketnya. Jebol gasket. Begitu gasket jebol udah ketahuan kayak gitu, ya udah deh. Langsung tutupnya saya pasang lagi. Tapi sempat saya running dulu. Saya running itu gelembungnya banyak banget. Nah, gelembungnya banyak banget. Akhirnya ya udah. Saya tutup pakai itu radiator, kemudian saya pakai jalan pelan-pelan. Karena ini pakainya Viscovan, saya nggak khawatir. Pasti overheatnya ya karena gas jebol aja. Kalau untuk mobil-mobil yang baru kan mungkin ada motor fan-nya mati dan lain sebagainya, banyak faktor. Tapi kalau untuk mobil lama seperti ini biasanya cuma masalah-masalah sepele. Yang kelihatan kayak radiatornya kropos, atau mungkin gasketnya seperti ini jebol. Nah, begitu saya sampai rumah, buka ini Pak, buka busi. Busi warnanya udah agak kemerahan. Satu silinder nomor 3 waktu itu. Akhirnya mobil setiap kali dipakai di tanjakan karena dia udah terkontaminasi sama air. Nyendat-nyendat tuh. Nyendat-nyendat sekitar 20 km saya kan bawa ya. Dari Tepus ke sini kan kurang lebih sekitar
50 sampai 60 km. Itu jalan 20 km itu udah benar-benar nggak kuat dengan kenyamanannya karena udah nyendat-nyendat terus. Akhirnya saya ganti busi dulu. Beli busi, satu businya 20 ribuan dikali 4 80 ribu. Itu habis diganti busi enak. Udah bisa lebih kencang lagi. Begitu jalan kurang lebih sampai di lampu merah, sempet mau mati mobil. Udah deh, ini udah pasti jebol nih. Tapi sepanjang perjalanan saya buka radiator. Nambah terus. Nambah. Tipsnya adalah ketika kita mobil seperti ini Pak Taufik, kemudian air tersebut sering nyusut ya. Jangan sekali-kali dia nambahnya ketika mesin dimatikan. Ya benar. Jadi mesinnya harus hidup. Karena kalau mesin hidup, air sirkulasi. Karena ada water pumpnya hidup. Tapi kalau misalnya berhenti, water pump nggak mompa, akhirnya airnya itu diam, itu justru timbul tekanan. Benar. Jadi kondisi hidup kita buka tutup radiator sambil kita tambahin. Itu kurang lebih dari tepus ke sini satu botol yang ukuran 1,5 liter Pak. Itu habis. Gitu. Iya. Terus bagaimana Mas akhirnya? Begitu saya isi, alhamdulillah semalam sampai sini. Sampai di bengkel. Langsung bawa ke bengkel? Langsung bawa ke bengkel. Karena kemarin saya libur, terus hari ini kita masuk kan, semalam langsung saya bawa ke sini. Begitu saya buka, masih sedikit nambah tuh ketika itu airnya. Ya wis. Akhirnya ditunggu semalaman, tadi pagi kondisinya udah mulai nyusut lagi airnya. Begitu dibuka, ternyata ini Pak Taufik. Ini teman-teman. Ini kemarin sih aku intip di sini ya, dari tutup lubang pengisian oli ya. Kemarin sih belum begitu parah. Karena baru timbul bintik-bintik putih. Tapi belum parah. Tapi ketika dibuka rocker covernya dia seperti ini Pak. Nah ini air ini udah ciri-ciri ini ya, tanda-tanda kopi susu ya. Tanda-tanda kopi susu. Jadi dia udah bercampur sama air untuk oli mesinnya. Seperti ini. Nah begitu udah lihat kayak gini udah pasti positif gasketnya. Ternyata begitu kita buka gasketnya, kondisi gasket dia memang tidak jebol sepenuhnya Pak ya. Ini di mana? Kelihatan jebolnya di mana Mas? Nah ini kelihatan jebolnya justru di silinder headnya Pak. Di silinder headnya. Ya maklum mobil sepuh ya, tua ya. Jadi di silinder headnya ini kan jalan air ya. Yang model-model kayak gini ini water jacket. Benar. Nah ini ada yang harusnya dia bulat sempurna seperti kan? ini. Benar. Tapi dikarenakan memang mobil ini tidak menggunakan coolant, itu efeknya adalah korosi. Sampai yang berbahan aluminium seperti ini pun juga bisa korosi. Nah ini penyebabnya itu ya? Ini air ini masuk sini. Ini terlihat ya Pak ya? Benar. Ada warna yang berbeda. Iya. Ini adalah warna air, ciri khas air. Nah seperti ini. Akhirnya ya udah. Ini untuk solusinya. Kalau ganti saya browsing tuh. Tadi udah deg-degan aja nih. Oh ini ganti nih. Kalau ganti ternyata kisaran harga sekitar 2.800.000 sampai 3,5 untuk yang seperti ini. Nah ini ganti terus, tapi kalau yang 2,8 juta belum dapat ininya, klepnya ya. Kalau yang 3,5 udah dapat. Seperti itu. Nah ini tadi aku sempat telepon ke teman-teman ini ya, Bubut. Ya. Ternyata di Bubut bisa. Ditambah ya? Ini nanti ditambahin dulu kata mereka, ini ditambahin nanti Mas Hardi. Terus nanti kalau udah ditambahin kita slap. Sama mereka diselap, diratakan lagi. Maka nanti akan sempurna seperti ini katanya. Aman nggak itu Mas? Kita baru mau nyoba nih. Sekalian buat berguru sama teman-teman Bubut kan. Coba kita coba. Mungkin teman-teman kalau yang menyaksikan konten ini pernah mengalami hal sama, bisa itu tuh ngasih informasi di situ. Awet nggak model dilas terus diselap seperti itu. Ya kayak gitu Pak Taufik. Nah, ini akan kita bersihkan dulu. Nanti setelah dibersihkan baru saya bawa ke bengkel Bubut. Seperti itu. Kalau untuk yang blok mesin, kayaknya sih dia aman-aman aja ya. Karena mobil-mobil dulu jarang melengkung blok mesinnya karena dia terbuat dari besi. Nah ini nih, ini dia bahannya kan besi ya, keras. Ini masih bagus nih, aman untuk ini. Tapi yang di silinder headnya udah nggak bagus. Kalau untuk ini sengaja kita buka separuh aja karena kalau untuk bongkar sepenuhnya kan berat mesinnya. Mesinnya berat banget karena dia berbahan besi kan. Dan kalau mobil dulu enak Pak,
nggak nggak serapat mobil-mobil sekarang ya. Jadi kita buka karter bawah pun itu udah kelihatan semua. Ruang kerjanya ya. Ruang kerja untuk crankshaftnya itu bisa kelihatan dan bisa dibersihkan dari bawah. Kalau mobil-mobil sekarang sempit, buka karter isinya masih ada karter lagi. Di atasnya nggak bisa menjangkau. Jadi solusinya untuk mobil sekarang turun mesin. Kalau untuk mobil-mobil yang zaman dulu seperti ini bisa diturunkan silinder headnya aja, bloknya dari bawah dibersihkan. Kayak gitu Pak Taufik. Oke. Apa sih Mas bedanya sistem pengapian yang model lama sama model baru Mas? Kalau model lama itu untuk ininya, sistem signal pengapiannya, pemicunya dan juga ininya ya, yang mengakibatkan dia arus 12 volt itu tadi berubah menjadi ribuan volt ya. Itu tetap coil. Tapi di sana ada signal atau pemicunya itu tetap dari platina, Pak. Nah, ini dari platina. Kapan dia waktunya melakukan pengapian? Ini kan di sini di rotor ini kalau kita cabut, di sini ada tongolannya, Pak. Ada 4 knob. Nah, 4 knob ini tergantung ininya, tergantung sudut, kemudian tergantung juga dari jalur api. Misalnya ini kan ini ya rotor pengapian ya. Rotor pengapian itu kalau dilihat dari sininya, itu dia mengantarkan arus dari coil yang masuk ke sini. Ini kan pemicunya. Nah, nanti pemicunya ini ada kondensor, kemudian kondensor itu masuk ke dalam coil. Coil itu akan merubah ininya, Pak. Akan merubah arus yang tadinya 12 volt menjadi ribuan volt. Nah, itu akan masuk ke sini, Pak. Ini kan dari coil nih. Akan masuk ke sini, kemudian dia akan terjadi konduktor di arangnya sini. Nah, kemudian api dia akan meloncat tergantung silinder mana dia melakukan pengapian. Apabila dia di silinder 1, maka dia akan menghadap di sebelum mendekati 1, platina sudah mengirimkan sinyal untuk supaya coil merubah ini arus. Sehingga masuk dari coil masuk ke rotor sini, dia akan mengantarkan ke silinder mana dia akan melakukan pengapian. Tergantung topnya. Topnya ya. Ya. Nanti kalau untuk urutan pengapian tetap sama. Dari dulu untuk 4 silinder kebanyakan 1342 polanya. Seperti itu. Nah, sekarang dirubah yang mengatur melalui komputer. Iya. Jadi sebelum ini masih ada CDI dulu. Oh iya, dari sini CDI ke atas ya. Sini upgrade-nya CDI, habis CDI baru ECO. Seperti itu. Tapi ini berhubung mobil tua ya. Kita kalau mendapatkan mobil kayak gini, beruntungnya apa? Dimanapun kita mogok, spare part-nya banyak, Pak. Jadi kemarin ya, saya udah khawatir aja tutup radiator. Waduh, ini nanti pasti saya harus nyari tutup radiator dulu nih. Kalau nggak bisa saya bawa. Gitu. Iya benar. Akhirnya alhamdulillah masih nyandal di sini. Iya. Ya kondisinya dari sini lompat ke situ untungnya. Kayak gitu. Kalau nggak kita harus nyari. Tapi kalau sekalipun dia nyari, nggak susah sih mobil-mobil seperti ini. Mas, untuk bloknya sendiri aman, Mas? Bloknya aman karena dia tadi udah diukur ya sama Mas Agus, dan berhubung ini pun juga bahannya bukan dari aluminium. Ini dari besi. Kalau dan mesin berat. sekarang pakai aluminium. Besi dan berat ya. Dia untuk tingkat ngoletnya terlalu ini ya, kecil ya. Terlalu kecil, tapi kelemahannya apalah mesin boros. Karena berat. Nah, mesin boros karena berat, tapi jauh lebih awet ketika mengalami overheat seperti ini. Paling yang sering-seringnya kalah itu tadi gasketnya. Gasketnya ya. Karena gasket seperti ini kita nggak akan jumpai yang tipe plat. Kebanyakan udah space, Pak. Ini kalau kasus seperti ini kan mobil udah berusia 20 tahunan ya. Nah, dan di sini permasalahannya bukan di gasket yang rusak, malah di iya, di sini yang kropos ya. Nah, kropos. Nah, hal seperti ini tuh apa akan selalu terjadi di kendaraan-kendaraan tua, Mas? Ya, potensi tetap ada, Pak. Oh, potensi ya. Potensi tetap ada karena apa? Terlebih untuk yang kendaraan tidak menggunakan coolant. Tapi sangat kecil sekali kemungkinannya mobil-mobil lama itu pakai coolant. Iya, benar. Karena ketika dipakai coolant, kalau enggak selang yang kalah, si radiator yang kalah. Iya. Kayak gitu. Ya, akhirnya ya untuk memperpanjang usia pakai ya cuma dilihat sebelum pemakaian, dilihat airnya masih ada enggak. Ini kemarin sih saya cek air masih ada. Tapi karena kita nggak tahu kondisinya seperti ini ya, akhirnya ketika jalan nggak nyampe 2 jam waktu itu udah mengalami ini overheat. Ya kelemahannya apa? Mobil ini untuk ininya temperaturnya mati, sehingga ya saya nggak bisa mantau. Tapi alhamdulillah mobil masih bisa digeladak, Pak, kesini. Iya, baik. Spare part masih banyak ya, Mas ya? Spare part masih banyak. Nah, ini tadi aku udah beli. Oke. Seperti itu, Pak Taufik. Baik.
Ini mengulang kembali kendaraan-kendaraan lama. Tuh, Pak Taufik juga punya. Oh, saya punya Oh, itu, Pak. Chevrolet Chevrolet. tahun Diesel. 83. Diesel. 83? 83, lebih tua dari ini berarti ya? Lebih tua dari ini 10 tahun, Pak. Ini 93. Nah, nanti kapan-kapan saya bawa sini ya. Boleh, Pak. Siap, seperti itu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ari. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.